Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Baik. Kemarin kita membahas tentang apa? Tentang identitas nasional. Baik. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah ciri khas atau jati diri suatu bangsa. Baik. Betul sekali. Oke, jadi hari ini kita akan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konstitusi, dasar hukum yang menjadi tulang punggung sebuah negara. Tanpa konstitusi, kehidupan bernegara bisa jadi tidak teratur dan hak-hak masyarakat sulit terjamin. Mari kita pelajari bersama hakikat dan mengapa konstitusi sangat penting. Yang pertama ada hakikat konstitusi. Hakikat konstitusi adalah sifat dan esensi yang melekat pada konstitusi sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, sebagai dasar hukum tertinggi, semua peraturan hukum lain seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain harus sesuai dengan konstitusi. Jika bertentangan, peraturan tersebut batal demi hukum. Yang kedua, sebagai pemimpin dan pengatur hidup bernegara, menetapkan struktur negara sebagai penguasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan antara negara dan rakyat. Yang ketiga, sebagai pedoman nilai dan prinsip dasar mengandung nilai-nilai dasar negara, seperti Pancasila, Kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi landasan seluruh aktivitas bernegara. Yang keempat, ada pelindung hak dan kewajiban negara. Yang keempat ada sebagai pelindung hak dan kewajiban rakyat, menetapkan hak asasi manusia yang harus dilindungi negara dan kewajiban rakyat yang harus dipenuhi. Yang kedua, kita bahas urgensi konstitusi sebagai kehidupan bernegara. Urgensi dan pentingnya konstitusi bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, menjamin kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai dasar yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, konstitusi mencegah terjadinya perpecahan dan memastikan NKRI tetap utuh. Yang kedua, menetapkan tata cara dan batasan kekuasaan, yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dengan membatasi wewenang masing-masing lembaga negara dan menjamin sistem pengawasan. Yang ketiga, yaitu melindungi hak-hak rakyat, menjamin setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, dan kesempatan yang sama dalam pembangunan. Yang keempat, ada penciptakan ketertiban dan keadilan sosial, menetapkan aturan yang jelas agar kehidupan bernegara berjalan teratur, serta mengatur pembagian sumber daya secara adil untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, yaitu menjadi landasan pembangunan nasional. Semua program dan kebijakan pembangunan harus sesuai dengan tujuan dan prinsip yang tercantum dalam konstitusi sebagai arah pembangunan tetap konsisten. Yang keempat, ada konstitusi di Indonesia. Konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dibuat saat proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Dan jadi konstitusi bukan hanya sekedar kumpulan aturan, melainkan jiwa dan ruh sebuah negara. Sebagai warga negara, kita harus menghargai dan menjunjung tinggi konstitusi untuk menjaga kelangsungan dan kemakmuran NKRI. Karena tadi belum absen, apakah ada yang tidak hadir? Dimas Bu, Dimas tidak hadir.
Dimas sakit. Dimas, oke. Apakah hanya satu orang? Tidak ada. Oke. Yang lain hadir semua? Hadir. Oh, ada lagi. Ada lagi, Bu. Robo sulit tidak. Oh iya. Oh iya, sulit. Oke, Robo sulit. Lalu siapa lagi? Olivia. Sama Amar, Bu. Sama Amar Husen. Oke. Berapa orang tadi? Berapa orang ya? 6. Oke, mohon. Oke. Terima kasih telah memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.